Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal sebagai tugas 2 dari mata kuliah Smart Grid. Judul dari jurnal yang akan saya review yaitu Utilizing a Smart Grid Monitoring System to Improve Voltage Quality of Customers, atau dalam bahasa Indonesia yaitu pemanfaatan sistem pemantauan jaringan pintar untuk meningkatkan kualitas tegangan pelanggan. Ini adalah citasi dari jurnal yang saya review, ditulis oleh Kerry McBee dan Marcelo Simoes dari IEEE pada Juni 2012. Abstrak dari jurnal ini adalah adanya smart grid mengubah pendekatan mitigasi atau penyelidikan cacat tegangan pada sistem distribusi listrik. Sebelum adanya smart grid, mayoritas perusahaan penyedia listrik atau utility menggunakan pendekatan reaktif yang bergantung dari laporan komplain pelanggan. Dengan adanya smart grid, maka digunakan pendekatan proaktif sesuai standar American National Standard Institute atau ANSI C84.1 yang bisa mengurangi tingkat komplain pelanggan dan biaya operasional dari penyedia listrik. Mengenai pendekatan reaktif dan proaktif akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Pendekatan yang diuraikan pada jurnal ini diaplikasikan pada smart grid di Boulder, Colorado, Amerika Serikat dari hasil studi 2 tahun, yaitu pada tahun 2010 hingga 2012. Kata kunci atau keyword dari jurnal ini adalah yang pertama keluhan pelanggan atau customer complaints, yang kedua yaitu biaya operasional, yang ketiga yaitu kualitas daya, yang keempat adalah smart grid, yang kelima yaitu smart meter, dan yang terakhir adalah kualitas tegangan. Sekarang kita memasuki pendahuluan dari jurnal ini. Department of Energy atau Kementerian Energi Amerika Serikat membayangkan smart grid sebagai sistem distribusi yang terdiri dari sistem monitoring yang luas. Sistem seperti ini memungkinkan untuk memonitor sifat-sifat seperti tegangan, arus, KWH, dan KVA di transformator, gradu induk, transformator distribusi, meter cerdas, perangkat switching pada jaringan distribusi, dan monitor kualitas daya yang dipasang secara strategis. Dengan adanya smart grid, maka akan terdapat monitoring pada sistem distribusi yang lebih banyak daripada saat belum ada smart grid. Sebelum adanya smart grid, Electric Power Research Institute atau bisa disingkat EPRI, yaitu sebuah organisasi nirlaba independen di Amerika Serikat yang melakukan penelitian dan pengembangan terkait dengan pembangkitan pengiriman dan penggunaan listrik, merekomendasikan pemasangan monitor kualitas daya di gardu, feeder, dan di tingkat pelanggan. Sayangnya, saat ini banyak yang tidak memenuhi rekomendasi dari EPRI, sehingga kejadian perubahan tegangan pada feeder distribusi atau di sisi sekunder dari trafo distribusi tidak diketahui. Oleh karena itulah, pada jurnal ini mendorong pendekatan proaktif atau smart grid. Sistem monitoring smart grid terdiri dari sistem komunikasi utama yang menghubungkan semua perangkat dengan kemampuan monitoring jarak jauh atau remote, penyedia listrik, dan konsumen listrik, dengan perangkat monitoring yang terdiri dari kapasitor banks, transformator distribusi, meter cerdas, meter kualitas daya, dan unit monitoring fasa. Remote monitoring memungkinkan untuk mengidentifikasi adanya defisiensi atau cacat tegangan sebelum kerusakan peralatan atau kesalahan operasi yang terlihat oleh pelanggan. Juga cacat sistem yang tidak diperhatikan oleh pelanggan dan personel penyedia listrik. Manfaat dari remote monitoring adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi jumlah keluhan tegangan pelanggan. Yang kedua, menurunkan biaya operasional yang terkait dengan penyelidikan masalah tegangan pelanggan. Yang ketiga, berkurangnya jumlah pemadaman yang disebabkan oleh koneksi yang gagal. Dan yang terakhir adalah pencegahan kerusakan dari penyedia listrik atau utility hingga peralatan pelanggan. Makalah ini membahas bagaimana menetapkan ambang batas untuk durasi dan perbesaran terhadap adanya suatu peristiwa atau kejadian tegangan. Pada jurnal ini bagian 2 merinci pendekatan reaktif yang ada dan pendekatan proaktif yang diusulkan.
Kemudian bagian 3 membahas mengenai aplikasi dari pendekatan proaktif yang telah dioperasikan di Boulder, Colorado, Amerika Serikat. Dan hasil penerapan pendekatan proaktif untuk smart grid bersama dengan evaluasi pelanggan dan manfaat ekonomi dirinci dalam bagian 4. Kita terlebih dahulu membahas mengenai investigasi secara reaktif. Secara ringkas, pendekatan reaktif adalah pendekatan investigasi kualitas tegangan yang berdasarkan dari komplain pelanggan. Dengan kata lain, investigasi adanya cacat tegangan yang menggunakan pendekatan secara konvensional, seperti dengan mengirimkan pegawai atau teknisi penyedia listrik ke lapangan untuk mengetahui apakah ada keparahan fluktuasi tegangan. Jika ternyata ambang batas tegangan terlampaui, maka perusahaan penyedia listrik akan bertindak untuk mengurangi atau memitigasi masalah tersebut. Akan tetapi, jika penyimpangan tegangan ternyata disebabkan oleh peralatan dari pelanggan, maka akan menjadi tanggung jawab pelanggan untuk mengurangi masalah tersebut. Selanjutnya, kita membahas mengenai pendekatan proaktif, atau dengan kata lain, menggunakan sistem smart grid. Dengan sistem smart grid, maka tidak perlu lagi mendengar dari komplain pelanggan untuk mengidentifikasi adanya cacat tegangan. Utility atau penyedia listrik hanya memiliki standar dan regulasi tarif tertentu untuk menyelesaikan kasus cacat tegangan dari pelanggan. Tabel ini menggambarkan range A dari standar ANSI C84.1, di mana setiap pelanggaran dari batas-batas ini, baik batas atas atau bawah, high atau low, terlepas dari durasinya, dianggap sebagai defisiensi atau cacat tegangan. Sistem monitoring smart grid harus berinteraksi dengan perangkat lunak yang secara otomatis memberitahu teknisi penyedia listrik ketika terjadi defisiensi atau cacat tegangan. Setelah adanya pemberitahuan, maka penyedia listrik harus menentukan apakah kejadian tersebut bersifat sementara atau temporer atau merupakan hasil dari defisiensi sistem, dengan jenis peristiwa yang disebut terakhir sedang diselidiki lebih lanjut. Defisiensi sistem ini sifatnya berkelanjutan dan tidak akan memperbaiki diri sehingga akan cacat permanen. Waktu agregat di bawah atau di atas ambang batas besarnya digunakan untuk membedakan antara peristiwa sementara dan peristiwa yang permanen. Setiap pelanggaran yang menyimpang di bawah atau di atas ambang batas besaran yang ditetapkan untuk akumulasi waktu TC untuk suatu periode tertentu T diselidiki lebih lanjut. Konsep ini menggunakan secara matematis dalam persamaan TE sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N TI. Dalam hal ini, TE sama dengan total durasi waktu di atas atau di bawah ambang batas untuk periode waktu T. TI sama dengan durasi waktu dari kejadian ke I untuk periode waktu T. N sama dengan jumlah total kejadian yang berbeda di mana ambang batas tegangan terlampaui. Dan T besar sama dengan durasi investigasi, biasanya sehari, seminggu, atau sebulan. Nah, pada gambar ini dijelaskan bahwa kejadian tegangan yang memiliki waktu agregat kurang dari TE dan jatuh ke zona 1, maka dianggap bersifat kejadian sementara atau temporer, sehingga tidak diselidiki lebih lanjut. Zona 2, yaitu level tegangan yang dapat diterima atau diizinkan sesuai standar ANSI, dan zona 3 dan 4 merupakan zona cacat tegangan atau defisiensi baik under voltage maupun over voltage. Ini adalah penjelasan lebih lengkap dari gambar 1 pada slide sebelumnya. Kemudian kita memasuki bagian yang ketiga, yaitu aplikasi dari pendekatan proaktif. Pendekatan investigasi proaktif diterapkan pada smart grid yang berlokasi di Boulder, Colorado, Amerika Serikat dan dioperasikan oleh Xcel Energy, sebuah perusahaan penyedia listrik yang menghasilkan, mentransmisikan, dan mendistribusikan energi di 8 negara. Pada saat analisis, smart grid terdiri dari 26 jaringan yang dilayani oleh 4 gardu.
Smart Grid melayani lebih dari 25.000 pelanggan dengan smart meter dan 5.000 sensor tegangan yang dipasang pada trafo distribusi. Yang keduanya menyediakan pembacaan tegangan dan waktu KWH secara real time. Batasan ambang batas yang digunakan untuk penelitian ini didasarkan pada standar ANSI C84.1 rentang A. Namun tidak harus mengikuti standar tersebut secara kaku. Batasan ambang batas bawah 117 volt digunakan untuk sensor pada trafo distribusi yang dapat memiliki tegangan 2 hingga 3 volt lebih tinggi dari tegangan pada meter pelanggan. Batas atas tidak disesuaikan untuk memperhitungkan drop tegangan sekunder sehingga tidak melebihi 126 volt. Durasi total atau TE untuk kejadian ditetapkan pada 30 menit, dan periode 96 jam adalah sebagai periode T. Investigasi termasuk meneliti setiap kejadian sistem yang masuk ke zona 3 dan 4, seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Masalah yang ditemukan termasuk 1. Tegangan rendah karena trafo yang kelebihan beban. 2. Tegangan tinggi dan rendah secara kontinu karena koneksi netral yang mengendur. 3. Tegangan tinggi dan rendah secara terputus-putus karena konektor konduktor mengendur. 4. Tegangan rendah sebagai hasil dari konfigurasi ulang sistem karena pemulihan akibat pemadaman dan konstruksi baru. Yang kelima, tegangan tinggi dan rendah karena belitan transformator distribusi yang gagal. Ini adalah contoh dari pengaplikasian pendekatan secara proaktif atau dengan open grid distribution, di mana dengan perangkat lunak atau software memberikan penulis jurnal ini grafik visual kejadian tegangan. Sambungan netral yang kendur diidentifikasi pada gambar 2 atau figur 2, menggambarkan pemisahan tegangan antara dua konduktor sekunder pada transformator, dilambangkan dengan leg 1 dan leg 2. Kemudian trafo distribusi yang overload diilustrasikan pada figur 3, ternyata telah diverifikasi disebabkan oleh pelanggan baru yang terhubung ke trafo distribusi. Kemudian pada figur 4 mengilustrasikan identifikasi tegangan tinggi yang merupakan hasil dari tap changer trafo gardu induk yang tidak berfungsi. Hasil penelitian dengan pendekatan proaktif mengungkapkan bahwa zona investigasi secara akurat menangkap masalah yang pada akhirnya akan menimbulkan keluhan dari pelanggan. Sebanyak 45 kasus perbedaan tegangan diidentifikasi antara Agustus 2008 hingga Desember 2010. Grafik ini mengilustrasikan masalah tegangan yang teridentifikasi, di mana tercantum pada grafik amplop, karena bentuk seperti amplop. Dan jika masalah tersebut memerlukan perbaikan atau peningkatan peralatan, sehingga diperlukan tindakan, atau jika mereka disebabkan oleh kondisi operasi yang tidak normal atau sementara, jadi tidak perlu ada tindakan. Grafik ini menunjukkan jumlah komplain pelanggan setelah diterapkannya smart grid di Boulder, Colorado, Amerika Serikat. Memang pada tahun 2004 hingga 2007 terjadi kenaikan jumlah komplain. Mungkin karena sistem proaktif pada awal mula diterapkan belum begitu berjalan baik. Ini adalah tabel ringkasan 5 tahun dari voltage komplain, di mana terjadi penurunan jumlah komplain dari pelanggan di Boulder, Colorado, Amerika Serikat. Meskipun begitu, justru terlihat jumlah peningkatan permasalahan pada monitoring smart grid. Ini artinya bahwa sistem monitoring smart grid ini mampu mendeteksi permasalahan kejadian perubahan tegangan, meskipun tanpa adanya laporan dari pelanggan. Dari tabel ini, terlihat bahwa dengan pendekatan proaktif atau smart grid mampu menghemat biaya jauh lebih besar daripada dengan pendekatan reaktif atau konvensional. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa dengan pendekatan proaktif atau dengan smart grid mampu memangkas waktu dan biaya untuk menginvestigasi adanya cacat tegangan yang ada pada pelanggan. Ini adalah referensi yang digunakan untuk penulisan dari jurnal ini. Demikian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan mohon ditanyakan ke saya. Saya akan berusaha menjawab semampu saya.